Ternyata orang asli jauh lebih ganteng daripada beliau. Tapi nampaknya hadirin hadirat kecewa karena tak sesuai gambar saya dengan asli. Kenapa tak sesuai? Yang pertama di gambar itu sorbannya warna biru, sedangkan yang ini warna hijau. Itu ada alasannya, sesuai sama siapa kita berjalan. Kalau sama Pak Indra tentu warna kuning sorban. Senang lagi hati berjumpa, sudah lama meninggalkan Maroko 2007. Hari ini berjumpa dengan satu alma mater, sama-sama dari Al-Mamlakah Al-Maghribiyah, Kerajaan Maroko, Ustadz Herdiansah. Masya Allah. Ada pula bersama kita Al-Mukarram, calon doktor dari UIN Suska Riau. Beliau adalah Dr. Junaidi, insya Allah. Yang selalu dituliskan di pangkal nama saya, Dr. Abdul Somad. Pas saya tanya panitia, kenapa tulis dokter? Semoga Pak Ustaz. Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi ama-ama. Saya malam ini tidak rasanya sedang pengajian, seperti pesta ulang tahun. Ada balon-balon, Masya Allah. Sehingga suasana cair. Suasananya seperti entah di taman di mana gitu. Ada pokok-pokok kayu, ada kelap-kelip, ada tinggal air mancur, ada air mancur. Masya Allah. Judul yang diberikan kemuliaan perempuan dalam Islam. Selama ini selalu dikatakan aku laki-laki, kaulah yang aku lindungi. Kami sebagai laki-laki melindungi perempuan. Sekarang kita lihat bunyi hadisnya. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk paling bengkok, paling atas. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan laki-laki itu adalah jantung yang dilindungi oleh tulang rusuk. Kenapa Abdul Somad ini bisa tenang, adem, ayem, tentram? Karena ada yang melindunginya, yaitu tulang rusuk. Sekarang yang menjadi pertanyaan, laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Kalau begitu mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Nampak kan? Memang tak salah, perempuan yang banyak patut besar suaranya. Laki-laki itu perkasa dan hebat karena ada perempuan yang luar biasa di baliknya. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada Hawa yang mendampinginya. Ketika Adam berada di surga, nampaknya burung-burung yang begitu indah, pokok-pokok kayu, air mengalir. Ternyata hidup ini tak bisa dinikmati sendirian. Kalau tak percaya, tontonlah Manchester United sendirian, Real Madrid, Barcelona sendirian. Tak enak, maka panggil kawan-kawan. Apa kata dia? Enggak ada lo, enggak rame. Cobalah tonton sendirian, gol sendirian, tak enak. Tapi ada teman, berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Makanya seorang laki-laki berkata kepada calon istrinya, hai Adinda, sudikah engkau menemani sisa-sisa hidup sementara malaikat maut datang mencabut nyawa? Apa kata dia? Iyalah bang, tapi jangan penuh penderitaannya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, kalian perempuan, libasul lakum, menjadi pakaian bagi laki-laki. Wa antum libasul lahun, hai kamu laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Mana lebih dulu disebut perempuan? Kamu perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Abdul Somad berani ceramah di depan ini, kenapa? Pakaiannya 3 lapis. Yang pertama sorban. Kenapa Ustaz ceramah pakai sorban? Biar orang tahu akulah ustadznya. Karena pengalaman pernah saya ceramah sampai di tempat itu hujan gerimis, datang panitia menjemput, dia tanya, ustadznya mana? Tak mungkin saya jawab, akulah dia. Maka dari pakaian orang tahu, dah pakai pakaian. Hunna libasul lakum, orang tahu aku ustaz karena pakai ini. Pertama, nih 1 lapis. Tak cukup pakai baju koko. Kalau saya pakai baju kaos datang kemari, disangka orang saya tukang sapu.
walaupun itu bukan pekerjaan hina, tapi saya ustaz. Yang kedua, ada lapisan lagi di dalam, baju kaos di dalam, pakaian melindungi diri, di atas pakai topi. Kalau tak pakai ini kenapa? Disangka orang saya pemain band, rambut panjang. Kenapa laki-laki bisa tegak gagah perkasa berdiri di depan orang banyak? Karena dia ditutupi oleh kain, dan kain itu adalah kalian perempuan yang menutup aib cacat suami-suami kalian. Seandainya kau berada di depan orang banyak, engkau orang masih dimuliakan, kau masih disanjung orang. Kenapa? Karena aib dan cacatmu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Ada perempuan di sampingmu yang selalu menutupi segala cacat, aib dan kekuranganmu. Maka perempuan luar biasa yang berada di samping seorang laki-laki yang luar biasa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menjadi laki-laki yang luar binasa. Siapa yang membuka aibnya? Perempuan. Sekarang siapa yang paling hebat? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Judulnya kan kemuliaan perempuan. Kalau mau laki-laki diangkat, rubah judulnya kemuliaan laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau ceramah di sekolah kebidanan, akademi kebidanan, ini mengingatkan saya masa lalu. Saya ditelepon orang profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Ya. Ustaz S2 dari Maroko. Betul. Bisa mengajar mata kuliah agama Islam di tempat kami. Oke, I'm coming. Begitu sampai di dalam lokal, isinya 40 orang, perempuan semua. 2 kali saya masuk langsung mengundurkan diri. Mereka masuk dalam, jilbab dibukanya. Kenapa kalian buka? Panas, Pak. Pak Profesor, saya mengundurkan diri dari sekolah kebidanan nih. Kenapa? 2 kemungkinan. Kalau tak saya stres, mereka gila. Tak lama saya mengajar di situ. Di mana tempatnya? Tak boleh sebut nama sekolahnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang jelas perempuan-perempuan ini luar biasa. Anak saya lahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul. Ustaz di mana sekarang? Di Kabupaten Siak, Sri Indrapura, menyambut 1 Muharram. Segera ke rumah sakit Pak Ustaz. Anak Ustaz mau lahir. Ya tak bisa. Ini mau ceramah 1 Muharram. Jadi gimana? Ya terserah aja. Masa nunggu saya pulang baru lahir? Lahir aja lah. Lahir jam 9 pagi. Selesai acara muhasabah, zikir, doa, makan segala macam, saya pun pulang ke Pekanbaru jam 2 sore. Datang ke rumah sakit, mandi bersih, datang ke rumah sakit, buka peci, pakai baju kemeja, gulung, masuk dalam. Mau cari siapa bang? Abang pula gitu. Saya mau nengok anak saya. Saya kalau tak pakai peci, pakai kemeja, gulung, sangka mereka saya mahasiswa semester 7. Saya mau nengok anak saya, kata saya. Oh, di sini tempat bayi-bayi baru lahir. Ya. Bapak udah ambil wudhu? Udah. Nanti anaknya pegang gini ya. Tangannya begini, kepalanya di sini Pak. Bapak bisa azan gitu. Mati saya. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bidan-bidan sekarang sudah mengerti apa yang dia lakukan terhadap bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena mereka belajar 2 SKS agama Islam. Yang ngajar siapa? Dr. Junaidi. Itulah gunanya kalau kita punya dosen yang berilmu. Ilmunya tidak diambil dari Google. Ilmunya dari ulama. Dari mana ini diambil? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggal kapan? 256 Hijrah. Berjumpa dia dengan Nabi. Mana mungkin jumpa? Nabi meninggal tahun 11, dia meninggal tahun 256. Jarak dia dengan Nabi hampir 2 abad setengah. Lalu Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari gurunya. Namanya siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Gurunya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Gurunya A'raj. A'raj dapat dari siapa? Gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan ini pakai guru. Kalian belajar agama Islam di mana? Di sekolah akademi kebidanan Husada Gemilang Tembilahan. Gurunya siapa? Ustaz Junaidi. Ustaz Junaidi itu dapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya di mana? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di mana? Nyak Canduang. Syekh Sulaiman Rusuli itu dapat dari mana? Dari gurunya. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Siapa dia? Imam Masjidil Haram.
Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam besar Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, punya murid dari Jawa Timur, jenenge siapa? Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari pulang ke Jombang, mendirikan pesantren Tebu Ireng. Di Tebu Ireng itulah dia mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Medan, Sumatera Utara, pulang ke kerajaan Delhi, diangkat menjadi mufti kerajaan Delhi. Murid-muridnya mendirikan ormas namanya Al-Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid lagi, datang dari mana? Dari Bukit Tinggi, Urang Awak Bana. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan pesantren di Candung, maka dia dikenal dengan nama Inyak Candung. Datanglah orang dari Indragiri Hilir belajar ke sana. Siapa dia? Ustadz Junaidi. Satu lagi siapa? Ustadz Abdul Wahid. Beliau ustadz, tapi domain beliau di DPRD, memperjuangkan kita lewat hak-hak perempuan, diperjuangkan di mana? Di DPRD. Berapa anggaran untuk perempuan? Ketuk palu. Maka anak bapak ibu yang hari ini bawa martil, masukkan ke DPRD. Dua kemungkinan, kalau tak jadi tukang, jadi anggota legislatif. Kemungkinan ketiga, hakim konstitusi. Bisa dilihat bakatnya dari kecil. Nah, ada silsilah keilmuan. Dalam Islam perempuan ikut diangkat derajatnya karena ilmunya benar. Dapat dari mana? Dari guru, dari guru, dari guru, dari guru. Orang sekarang enggak. Kau dapat hadisnya dari mana? Langsung dari Nabi SAW. Mana bisa? 1438 Nabi Nuh jauh di atas. Antara engkau dengan Nabi siapa sanadnya? Google.com. Tak bisa berilmu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, pentingnya belajar agama Islam. Dengan belajar inilah baru tahu harkat martabat perempuan. Martabat, bukan martabak. Perempuan itu tinggi di atas. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, your mother. Summa man, siapa lagi? Ummuka, amaang. Summa man, siapa lagi? Emak engkau. Summa man, siapa lagi? Your father, abuka, bapakmu. Kami laki-laki, mau ustaz, mau anggota DPRD, mau mantan bupati, mau pejabat, cuman sekali dapat. Tapi yang perempuan 3 kali. Kenapa perempuan dapat 3? Dia melahirkan, dia menyusukan, dia mengandung. Kalau ada laki-laki mau dapat 3, coba lah yang 3. Balik dari sini, ambil kelapa, ikat di kepala. Coba melahirkan itu bersimbah darah nak. Aku melahirkan engkau meregang nyawa nak, bersimbah darah. Dulu begitu, bukan macam sekarang. Sekarang melahirkannya nak aja, asal tak lahir-lahir belah, sesar. Dulu, sekarang perempuan melahirkan anak macam buang ingus saja, lahir. Dulu bukan senang. Maka perempuan ini perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Abdul Somad ceramah di Kuala Lumpur, Malaysia. Datang ibu-ibu nanya, Alhamdulillah Ustaz Somad sampai ke Kuala Lumpur ya. Ya makcik, saya nak jumpa dengan emak Ustaz Somad. Saya udah pede. Dan mau jumpa emak saya. Pastilah seorang ibu yang mendidik Ustaz menjadi seperti ini, kata dia. Betul, dia jamaah Ustaz Dr. Mustafa Umar. Pas datang ke Pekanbaru, dia jumpai mak saya. Dia tanya mak saya, macam mana makcik mengajar, mendidik Ustaz Somad kecil dulu? Ya macam itulah, kata mak saya. Aku bukan orang sekolahan, aku bukan sarjana, aku didik anakku apa adanya, kata mak saya. Aku masukkan dia ke sekolah. Kalau ada anak sekarang macam hantu, macam setan, maka di balik itu pasti ada genderuwo yang mendidik. Pasti ada sundel bolong dan suster ngesot yang membesarkannya. Ibu ini luar biasa. Ibu ini jangankan doanya baik, doanya buruk saja pun makbul doanya. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Sampai di barat menjadi George. Ya Juraij, kata emaknya. Hampir kena kipas angin. Ya Juraij, dia beribadah ya. Dia anggap apa nih emak, lebih baik aku beribadah kepada Allah. Ya
Juraij. Dia tetap juga beribadah. Akhirnya untuk yang ketiga kali, karena dia tak juga menyahut, apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila WTS PSK. Tak masuk akal. Mana mungkin ahli ibadah muka matanya menengok wanita tunasusila? Tapi takdir berkata lain, skenario Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tak berapa lama datang perempuan. Bukan kekenyangan, hamil. Hamil. Ditanya dia, siapa yang menghamilimu? Juraij. Kena fitnah di sidang, ditemukan Juraij dengan perempuan hamil. Juraij, ya, ini perempuan hamil. Katanya kaulah pelakunya. Kata Juraij, bukan aku. Pembohong Juraij. Terkabul doa emaknya. Sebelum mati, mata Juraij melihat wanita tunasusila. Tapi Allah tunjukkan bahwa Juraij tak salah. Dia kena fitnah. Setelah anak lahir, lalu mereka berkata, membawa Juraij, ini anaknya lahir. Kata Juraij, ditusuknya perut anak itu pakai telunjuk. Who is your father? Siapa bapakmu? Si anak itu menjawab, Cowboy. Sapi. Boy, anak. Cowboy, anak sapi. Bapakku pengembala kambing. Ternyata perempuan itu berzina. Dua anak kecil yang pandai bicara. Pertama Isa alaihissalam, yang kedua anak yang ditusuk Juraij. Akhirnya mereka bangun lagi tempat ibadah Juraij. Tapi Allah sudah tunjukkan doa ibu walaupun salah tetap dikabulkan. Makanya ibu kalau mau anaknya itu baik, manggilnya jangan dengan cakap yang tak baik. Bandel apapun anak panggilnya, oh calon anggota legislatif, oh calon bupati Indragiri Hilir, oh lah calon gubernur Riau, sini kau sebentar. Gitu cara manggilnya. Siapa yang mengajar itu? Mahasiswi Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Kenapa? Karena mereka ngaji. Pas ada ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang seperti kura-kura di tepi pantai, kalian nanti kalau anak kalian lahir, jangan kalian panggil yang tak baik ya, panggil yang baik ya. Loh, ibu ini ustazah apa bidan? Kami casingnya bidan, tapi signalnya ustazah. Gitu. Alumni mana tuh? Alumni Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Karena dia mengerti agama. Siapa dosennya? Ini foto kami selfie kemarin. Jadi tak penting kita mesti belajar di pesantren mana. Penting belajar agama, tapi jangan batasi pada dinding tembok pesantren. Di mana-mana kita bisa mengaji agama. Pelajaran agama Islam mesti masuk ke semuanya. Maka ibu-ibu yang di situ pun menjadi salut. Ibu-ibu, kalau air susunya banyak, jangan kasihkan sama semua anak-anak yang ada di sini. Kenapa? Kalau sampai dia 5 kali kenyang, dia sudah menjadi anak ibu. Mahram tak boleh anak ibu nikah dengan anak dia. Di mana kamu belajar? Kami belajar fikih itu di mana? Dalam bab radha'ah, 5 kali kenyang maka sudah menjadi anak. Jangan niat saja baik, disusukannya semua anak yang ada di situ. Padahal itu sudah menjadi mahram nanti sama anak dia. Ini penting. Nampaknya sepele, remeh temeh, pandai pula dia. Anak kalau lahir menggigil kedinginan kan dimasukkan itu dalam apa? Oven apa namanya? Hah? Apa? Inkubator. Masukkan ke inkubator. Setelah anak masuk di inkubator, tengok berapa derajat Celciusnya. Anak pun hangat. Tapi karena dia bukan alumni dari Husada Gemilang, apa yang terjadi? Setelah di setel, dia asyik main HP. Oh, begitu ditengok, masa anak itu dalam. Dia tak mikir, asyik main HP. Tengok anak masak, bukan ditolong, dipoto pula. Ada anak masak. Bagian kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Meninggalkan amanah. Tapi kalau dia tahu belajar agama Islam di Husada Gemilang, ketika nampaknya anak itu kedinginan, mau dimasukkan ke inkubator, ternyata listrik mati, diambilnya kurma, dikunyahnya. Setelah dikunyahkannya kurma, dimasukkannya air kurma ke dalam mulut bayi itu. Ini yang diajarkan Nabi SAW, namanya tahnik.
ta, ha, nun, ya, kaf, tahnik. Nabi mengunyah kurma, setelah dikunyah dimasukkan ke mulut bayi. Untuk apa? Setelah diteliti ternyata bayi kedinginan. Ketika masuk cairan gula, hangatlah badannya. Tempat yang paling nyaman, rahim perempuan. Belum pernah ada rahim tiba-tiba anak melompat dari dalam karena kepanasan. Walaupun yang hamil itu perempuan di Afrika Utara. Belum pernah pula anak itu tiba-tiba keluar keras macam es batu karena beku, walaupun dia di kutub selatan. Kenapa? Karena tempat yang paling hebat stabilizernya rahim. Ana Rahman, aku ni Rahman. Syaqaqtu rahim min ismi. Rahim diciptakan dari namaku. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah rahim. Abdul Somad, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada makhluk di badannya ini diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi engkau anakku, adikku yang perempuan, yang katanya kalian lemah, di badan kalian ada satu benda diciptakan dari Asmaul Husna. Itulah dia rahim. Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Jenderal bintang 7, obat sakit kepala tuh Pak. Jenderal bintang 5, Buya Kiai alim ulama. Tak ada badannya diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi kalian jaga rahim kalian. Inilah yang tak bisa dibuatkan operasi plastiknya oleh dokter dari Cina, Amerika, Singapura, dan Malaka. Tak bisa. Kalau wajah bisa dirubah, bencong-bencong lebih cantik dari laki-laki sekarang. Hai. Tapi rahim tak bisa. Makanya kalau ada perempuan yang sudah diponis oleh dokter ada kista sebesar duit logam, nanti dia dioperasi bersama kelahiran, tapi nanti setelah itu dia tak bisa lagi mengandung karena rahimnya akan dipotong. Menangis. Jadi saya nggak bisa hamil lagi. Istri menangis, suami senyum. Kenapa suami senyum? Tanyalah sama yang senyum. Rahim luar biasa. Kalian yang punya rahim, jangan kalian rusak dengan terkena penyakit kanker serviks akibat dari bla 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 bla. Oleh sebab itu, perempuan yang luar biasa ini diberikan minuman yang hangat, cairan korma dikunyahkannya. Kamu belajar dari mana? Saya alumni Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Di sana kami belajar bayi yang kedinginan, maka dituangkan cairan korma. Air korma, jangan teh telur. Jangan bandrek, tuangkan, matilah dia. Bapak sudah ambil wudhu? Sudah. Sudah diazankan anaknya? Belum. Azan Pak. Oh, azan lah saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kuat macam itu terkejutlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata saya tak tahan. Apa yang Ustaz tangiskan? Nak, saat kau lahir ke alam dunia yang fana ini, aku yang membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Tapi sampai masanya nanti aku akan mati dijemput malaikat maut. Aku tak ingin kau kaya kalau kau tak ingat pada Allah. Aku tak ingin kau jadi pejabat tapi kau lupa pada Allah. Yang ku inginkan cuma satu, nak, engkau lah yang membisikkan nanti ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Engkaulah nanti yang akan membacakan surat Yasin saat aku terbujur kaku, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tenang, macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Siapa yang mengajarkan itu? Bidan kami dulu ketika di rumah sakit. Dari mana dia tahu itu? Karena dia belajar agama. Ini pentingnya perempuan. Kami belum ada punya anak Pak Ustaz, ke istri sampaikan, istriku, kalau kau nampak aku tanda-tanda mau mati nanti, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Ustaz dah sampaikan, ya. Pertama nikah dulu saya sampaikan, istriku, kalau nampakmu nanti aku tanda-tanda mau mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan. Sekarang bang, nanti lah. Sekarang pula kata dia. Oh cepat aja deh kita mati. Di situlah dibisikkan. Kita punya waktu sampai 7.25, masuk waktu insya. Ada beberapa menit lagi.
Sampai masanya kita ni akan pergi, entah siapa yang menemani, maka kita sampaikan ke dia, kau temani aku dunia akhirat, aku duluan nanti tak apa-apa. Kalau aku duluan bang, kalau kau duluan aku kawin lagi lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini luar biasa. Makanya kata Profesor Dr. Fulan bin Fulan, Ustaz, mana yang lebih hebat, laki-laki sama perempuan? Karena saya laki-laki, saya bilang lebih hebat laki-laki. Tidak Pak Ustaz, lebih hebat perempuan. Banyak perempuan-perempuan yang bisa membesarkan anak sendirian. Apa namanya? Single parent. Pas mau foto sarjana wisuda, tunggu, bapaknya mana? Bapaknya mana? Meleleh air mata si ibu. Papa sudah lama meninggalkan kami, tapi dia tak pernah hilang dari hatiku. Saat kami buka bersama, seolah-olah dia ada makan kolak pisang bersama kami. Saat wisuda anakku ini, walaupun dia tak ada, tapi seolah-olah hadir bersama kami. Makanya ku besarkan dia sendirian, karena semangatnya ada bersama kami. Begitu perempuan. Kalau laki-laki tidak ada pun situ macam tak ada. Tapi tak semua begitu. Apa yang dimuliakan Allah SWT, makanya angka kematian duda lebih tinggi daripada janda. Itu menurut survei, bukan kata saya. Kalau tak percaya carilah angka duda dan janda, enter. Banyak. Kalau seorang istri meninggal, suami itu kacau, stres dan depresi. Kalau istri tidak, tenang aja dia. Ibu tak merasa kesal, enggak. Memang sudah lama aku tunggu biar bisa dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diciptakan Allah perempuan makhluk yang luar biasa. Sampai-sampai Adam merasa sepi, tak ada gunanya aku berada di sini ya Allah, walaupun kenikmatan banyak kalau tidak ada Hawa. Maka datanglah Hawa menenangkan jiwanya. Muzammil, hai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Siapa yang menyelimuti dia? Khadijah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri-istrimu, naro, dari api neraka. Dulu waktu masih lajang kau sendirian, sholli sunnat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi setelah menikah, mulai kau usollinya beda. Apa bedanya? Usolli sunnat tahajjud raka'ataini imaman. Kenapa sekarang kau jadi imam? Karena sudah ada makmum di belakang. Kau ambil air, kau percikkan ke wajahnya. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang kemarin baru-baru menikah bulan madu honeymoon, dia ambil air. Masya Allah, dia ambil, dia percikkan yang honeymoon. Wake up my darling, wake up my honey. Dibontangkannya lah sajadah. Masya Allah, mana arah kiblat kita adinda? Bontang sajadah. Apa judulnya malam ini? Di bawah mihrab cinta. So sweet kata dia. Memang tak salah aku memilihmu bang. Begitu banyak dulu yang datang meminang ke rumah, tak ada yang kami terima. Padahal dia naik Pajero Sport, naik Fortune, naik Ferrari. Begitu kau datang kami terima, walaupun naik Cup 70. Karena kami tengok kau bibit-bibit yang luar biasa. Kata si abang, aku pun memilihmu begitu juga adinda. Begitu ku tengok polwan, aku tak berani, takut aku ditembaknya pakai pistol. Begitu ku tengok guru TK, aku tak berani, karena nanti dia sibuk mengurus anak orang, sampai anakku pun tak diurusnya. Tapi begitu ku lihat bidan, aku senang luar biasa. Tapi tolong jangan kau suntik, aku suntik mati ya. Masya Allah, maju dia ke depan, Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Berdoalah bidan dari Husada Gemilang tadi, ya Allah, bersyukurnya aku dapat kau kirimkan seorang imam menemani sisa-sisa usiaku perjuangan mencari ridhamu ya Allah. Masalah dia berbunyi tak masalah ya Allah. Toh nanti lama-lama berbunyi juga nanti dia. Begitulah indahnya kalau istri ridha menerima suami. Hidup ini tak ada hampanya. Kenapa? Karena dia perempuan-perempuan yang baik dan solehah. Bang, abang tak ke masjid. Kenapa bang tak ke masjid bang? Lembut dia. Kenapa? Karena dia tahu ini imamku dunia akhirat. Ke masjid lah bang. Aturan dia tak jadi ke masjid, menjadi ke masjid. Abang kenapa tak bersedekah bang?
Abang tumpuk banyak uang untuk apa? Toh nanti kalau abang mati duit itu untuk aku juga. Akhirnya nanti nikah aku sama berondong bang. Abang mati jadi makan cacing tanah kan? Akhirnya ke masjid juga dia. Bang, abang ke masjid lah bang. Yang sholat di masjid itu laki-laki yang soleh bang. Kalau sholat di rumah itu namanya laki-laki solehah. Preman, pakai celana jeans, pakai baju metal, pakai topi. Gayanya tak ada gaya ustaz. Tapi pengajian di masjid tiap hari. Saya tanya, gimana ceritanya bapak pergi ke masjid? Panjang ceritanya pak ustaz. Saya siap mendengarkan. 3 CD pun tak apa. Saya orangnya tak suka pengajian. Ke masjid paling anti. Suatu hari istri saya minta antar ke majelis pengajian Tafsir Al-Ma'rifah Dr. Mustafa Umar, Masjid Raya An-Nur. Bang, antar ke masjid ya? Ya, tapi aku ngantar aja, nggak mau di dalam. Nggak apa-apa. Antar. Nanti jemput pulang ya? Ya. Suatu hari saya jemput dia, lama nggak keluar-keluar. Saya miss call nggak diangkat, ditelepon nggak diangkat, SMS nggak dibalas. Ini Siti Badriah apa? Akhirnya saya tunggu dia di pintu aula. Marah saya, kenapa dia nggak keluar-keluar? Pas saya dengar pengajian tafsir, mantap ini. Siapa yang ngajar ini? Kok enak pengajiannya? Lama-lama saya duduk di kursi belakang. Besok malam saya duduk di kursi tengah. Besok malam saya duduk kursi paling depan. Sampai sekarang nggak pernah saya tinggalkan pengajian. Gara-gara apa? Gara-gara istri saya hobi pengajian. Luar biasa pengaruh ibu-ibu. Tapi berapa banyak pula laki-laki yang hobi mengaji sejak menikah sama perempuan hantu setan. Akhirnya dia pun jadi setan kuadrat. Besar pengaruh suami. Berapa banyak suami yang korupsi, ngamuk, akap, ambil itu ini, cuman dikasih uang tunjangan tapi tak puas, uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang sikut. Gara-gara apa? Abang, masa kita cuman punya cincin satu? Abang, masa gelangnya kecil? Kawan-kawan setiap undangan, sakit hati. Akhirnya dipakai gara-gara apa? Perempuan. Ustadz mendiskreditkan perempuannya. Bukan, ini fakta. Fakta apa fitnah? Ragu dia bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ala thalatha banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Bukan anak laki-laki. Man ala salasa wahid isnin salasa usolli fardal maghribi salasa. Itu hebatnya orang Islam. Bahasa hadis, bahasa Quran, bahasa solat salasa. Bisa dibawa pergi umrah. Tinggal di lantai berapa? Salasa rakaatin. Lantai 3. Tinggal di lantai berapa? Lantai 4. Arba'a rakaatin. Mana yang agak payah pas lantai 7. Lantai berapa? Maghrib wal Isya. 3 tambah 4 7. Hebatnya. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, dididiknya dengan baik, disekolahkannya dengan baik, masukkannya bidan. Kenapa bapak masukkan anak bapak ke bidan? Berapa banyak orang melahirkan Pak Ustaz tak selamat. Kebetulan istri saya dulu meninggal dan ini emak dia yang kedua sehat selamat. Maka aku nazar kalau anakku nanti akan bermanfaat buat orang banyak, aku ingin dia jadi bidan. Masya Allah, bisa diselamatkannya anak-anak orang. Ibu, nanti kalau anaknya sudah lahir, kasih nama yang islami ya Bu. Nama yang paling bagus itu adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wahid, Abdul Somad. Dia sudah beramal, nggak mesti jadi ustazah. Ibu-ibu, gimana kabarnya Bu? Si ibu ngurung. Kenapa Bu? Saya sedih, anak saya perempuan, saya maunya laki-laki. Saya sudah membayangkan anak maco. Ini anak perempuan. Bu, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, masuk surga Bu. Tapi baru 1, tambah 2 lagi. Luar biasa. Ini ustazah apa bidan? Kami memang bidan, tapi signalnya ustazah. Inilah yang bisa menyelamatkan. Di mana kamu belajarnya? Ini kartunya Bu. Daftarkan anak secepat-cepatnya. Jangan sampai pendaftaran tutup. Bagi 10 pendaftar pertama dibebaskan dari uang pendaftaran. Tapi
Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan-perempuan itu disebutkan sebagai sayyidat, perempuan-perempuan sadaya sudu memimpin. Karena kalau sudah perempuan hancur, laki-laki pun juga ikut hancur. Perempuan seperti bunga. Bagaimana bunga? Kuntum, mekar, cantik, harum semerbak, layu, mati. Kuntum, mekar, harum, indah, wangi, layu, mati. Bunga yang tak layu nih. Bunga yang tak layu, bunga plastik. Maka sekarang banyak perempuan tak ingin layu, akhirnya mukanya plastik semua. Plastik, 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 sampai lentik. Kadang kita tengok lentik, rupanya plastik, plastik. Begitu ada orang bakar sampah, layu, plastik semua. Tapi anak-anak Akbid Husada Gemilang wajahnya asli semua. Kau kenapa tak pakai plastik? Kenapa tak pakai plastik? Kenapa tak pakai plastik? Apa jawab dia? Yang penting itu inner beauty, kecantikan dari dalam. Ada bekas cahaya tahajud, matanya menampakkan dia bekas membaca Quran. Hari tadi anak-anak Husada Gemilang ni main HP aja. Kenapa main HP? Astagfirullah, mohon maaf nak, aku suuzon, rupanya bukan main HP, dia sedang buka Quran digital. Sambil menunggu kelahiran anak, ibu itu meronta-ronta, datang pula jin mengganggu. Dibacakannya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sehat, suaminya sudah kencing-kencing kamar mandi. Tapi perempuan dari Husada Gemilang tegar menghadapi itu semua. Dari mana dia belajar? Dia belajar di lokal. Kau bacakan ayat kursi, jin, hantu, setan lari semuanya. Sekarang anak-anak SMP, anak-anak SMA, mahasiswi diganggu oleh jin. Kerasukan jin. Kenapa jin itu marah? Celana jin itu dipakainya. Apa tak mengamuk sih? Sudahlah tempat kami dibakarnya, celana kami pula diambilnya, kata jin. Orang yang menengok tu kesetanan menengok. Apa tak kesetanan? Bidan. Bidan tu kan pakainya walaupun dia pakai celana, karena dia mau naik lift, naik tangga ke rumah sakit, dia tetap tidak sempit. Kalau dia belajar Islam, kami nggak bisa pakai rok Pak Ustaz, karena kalau pakai rok nanti sobek, kami mesti lari bawah. Nggak mungkin kami lari pelan-pelan. Orang dah mau melahirkan, kami pelan juga. Kami pakai celana iya, tapi jangan sempit. Ini dipakai celana jin sempit sampai menjerit paha. Celana sempit itu dipakai di Amerika untuk ruangan tertutup, senam aerobik di convention hall. Sampai di Pekanbaru dipakai orang ke pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong. Betapa perempuan akan menjaga mata laki-laki, tapi juga berapa banyak laki-laki rusak gara-gara perempuan. Ini semua adalah peran yang luar biasa. Kalau kita tengok ada di tepi jalan perempuan kecil umur 5 tahun, lipstiknya tebal, rambutnya pirang, pipinya putih, hidungnya pesek, makeup. Kira-kira anak ini ngikut siapa ini? Ngikut emaknya di rumah, karena dia tengok emaknya. Begitu emaknya pergi, dia pakai pula. Emaknya selalu mau pergi. Kenapa begitu? Sudah lama hilang. Hilang, menggeletar tangan mencukur. Hilang semua. Kemana nih? Gimana nih? Kawan sudah nelpon. Gimana? Kita undangan. Ini sebentar lagi sampai ya. Iya. Untunglah ada spidol whiteboard. Alhamdulillah. Sampai di tempat undangan makan rendang pedasnya minta ampun, kipas pula mati. Panasnya. Iya ya Jang, iya panas. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang, awak
balik ke rumah mati lampu. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si abang buka pintu, dia tengok, Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u. Gara-gara apa itu? Hanya gara-gara cantik. Padahal kau sebetulnya sudah cantik tanpa harus polos-polos. Ini dipolos. Bedaknya di 3 inci. Kadang-kadang kita menengok orang-orang tua yang pakai makeup nih sampai tak lengket lagi lipstick, tak lekat lagi, dipasang di atas turun ke bawah. Ilaha illallah. Kadang di sebagian tempat kita pula yang malu menengok. Dulu orang-orang Melayu malu pakai baju aurat terbuka, pakai baju kurung. Kenapa suruh pakai baju kurung? Dikurung lutut, dikurung baju dari atas sampai ke bawah panjang. Oh, datang setan. Apakah setan? Ikat. Ambil kabel, ikat sini. Kau tak cantik. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang banyak, tinggal layunya saja. Oleh sebab itu maka kita jaga ini sampai waktu insya. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas segala perhatian.